warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-6, kali ini Ibu akan membahas materi persamaan garis bentuk normal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan persamaan garis bentuk normal. Yang kedua, mahasiswa dapat mereduksi persamaan garis ke dalam bentuk normal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan garis bentuk normal. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita langsung saja ke materi persamaan garis bentuk normal. Di sini, suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang yang dinotasikan dengan P yang tegak lurus atau normal dari titik asal ke garis tersebut. Dan sudut alfa yaitu sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis normalnya yang ditetapkan sebagai arah dari titik asal terhadap garis. Nah, penjelasannya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, di sini yang pertama di sini ada garis L. Ini ada garis L. Nah, garis L ini ada normal garis yang tegak lurus dengan garis L. Nah, di sini yang garis biru adalah garisnya, sedangkan yang garis merah itu adalah garis normal yang tegak lurus dengan garis L. Nah, di sini kalau Ibu tambahkan gambarnya, ini harus tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini ON. Nah, yang ini adalah garis normal. Kemudian, ini misalkan titik Q. Titik Q adalah titik perpotongan antara garis tersebut dengan garis normalnya. Nah, garis normal ini adalah garis yang dibentuk dari titik pusat dan tegak lurus kepada suatu garis. Nah, ini garis normal. Kemudian di sini panjang dari titik pusat ke garis itu adalah P. Ini panjangnya, berarti oki ya. Jadi oki ini adalah P. Kemudian sudutnya, sudut dari garis normal itu adalah alfa. Jadi ini adalah alfa. Nah, kemudian untuk menurunkan persamaan garis dalam P dan alfa, nah kemarin kan kalian tahu bahwa persamaan garis itu rumusnya, rumus persamaan garis adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mereduksi persamaan garis ini ke dalam bentuk P dan alfa. Di mana P tadi apa? P adalah jarak dari sumbu koordinat ke garis tersebut, sehingga ini tegak lurus, dan alfa adalah sudut dari garis normalnya. Nah, sekarang untuk menentukan persamaan garis bentuk normalnya adalah kita ambil sebarang titik pada P, pada L. Kita ambil sebarang titik, misalkan di sini kita tuliskan titik P, koordinatnya adalah X dan Y. Nah, di sini ya. Setelah itu, tarik garis dari P yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi P yang ini, P ini dengan P ini beda ya. Kalau P ini adalah panjangnya, panjang oki atau jarak
dari sumbu koordinat ke garis. Nah, kalau P ini titik koordinat. Beda. Nah, sekarang caranya adalah kita tarik garis tegak lurus dari P ke sumbu X. Artinya ini diproyeksikan. Nah, ini misalkan saja adalah titik M. Setelah itu di sini dari M digambar garis yang tegak lurus dengan garis normal ON dan berpotongan di titik R. Nah, dari M tadi, dari M ini kita tarik garis tegak lurus, garis tegak lurus, anggap tegak lurus ya. Yang tegak lurus dengan ON, misalkan saja ini titiknya adalah titik R. Yang di sini ya. Kemudian di sini proyeksi tegak lurus OM pada ON adalah OR. Nah, di sini proyeksi dari OM pada ON adalah OR. Nah, di sini OM proyeksi OR ya berarti ya. OR adalah proyeksi OM pada OR. Nah, kalian ingat rumus trigonometri? Ini alfanya di sini ya, trigonometri. Jadi kalau ingin mencari panjang OR pada ON ya ini ya. Ibu hapus dulu. Yang ini ON. Nah, OR dengan menggunakan rumus trigonometri, OR yang ini kan adalah, perhatikan segitiga OMR. Nah, pada segitiga OMR, di sini yang ini OMR, alfanya adalah di sini, yang ditanyakan adalah OR. Nah, di samping sudut. Maka ini menggunakan aturan kosinus ya. Jadi OR itu adalah sisi miringnya OM, berarti sisi miringnya dikali dengan cos alfa. Nah, ini menggunakan rumus trigonometri. Masih ingat kan rumus trigonometri? Kalau ini A, ini B, ini C, ini alfa. Berarti kalau mencari cos alfa sama dengan, kalau cos alfa berarti B per C. Kalau sin alfa A per C, kalau tangen sama dengan A per B. Nah, kita gunakan perbandingan trigonometri ini untuk menuliskan ini. Nah, secara langkah yang sama, kita bisa mencari proyeksi dari MP. MP ini adalah Y-nya ya. Jadi ini panjang MP itu sama dengan Y. Kalau panjang OM ini sama dengan X, panjang MP ini sama dengan Y. Ya. Nah, kalau kita tarik garis sejajar antara RQ, kita tarik garis sejajar, maka ini proyeksinya sama. Seperti di sini, ini ada Q aksen. Nah, jadi panjang RQ dengan panjang MQ aksen ini sama. Ya. Kemudian kalau di sini ini sudutnya ini alfa, maka yang sudut alfa, maka di sini kan sudutnya alfa ya. Ini kan juga sudutnya alfa. Ini juga sudutnya alfa. Kalau ini sudutnya alfa, maka di sini sudutnya alfa. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang kita ingin mencari proyeksi tegak lurus MP pada ON. Yaitu apa? Yaitu RQ. Jadi RQ adalah proyeksi MP pada ON. Nah, jadi MP ini jika diproyeksikan ke ON, jadi M diproyeksikan ke R ya. Kemudian P-nya diproyeksikan ke Q. Sehingga RQ ini adalah proyeksi tegak lurus dari PM ke ON. Nah, jadi RQ itu sama dengan apa RQ? RQ ini sama dengan, RQ itu sama juga dengan MQ aksen. Kalau MQ aksen, sekarang kalau sudutnya alfanya di sini, ini di depannya kita gunakan aturan sinus ya. Kalau sudut di depan alfa, kita gunakan aturan sinus. Nah, yaitu sisi miringnya di sini Y. Sisi miringnya Y, kemudian yang ditanyakan adalah MQ aksen, sudut di hadapannya adalah alfa. Jadi kita menggunakan aturan sinus yaitu Y sin alfa. Y sin alfa. Tetap menggunakan konsep yang ini ya, perbandingan trigonometri. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, kita menemukan RQ dan kita menemukan OR. Padahal tadi di sini bisa dilihat OR ditambah RQ ini merupakan OQ. Nah, jadi kalau OR bisa dilihat di gambar ya, ditambah RQ itu sama dengan OQ. Dan OQ sendiri apa tadi? Adalah P. Nah, sekarang kita bisa tuliskan rumusnya. OR tadi adalah OM cos alfa. Nah, tadi OM sendiri adalah X ya, jangan lupa. Ini OM-nya adalah X cos alfa. Nah, kita substitusikan. OR-nya adalah X cos alfa dan RQ-nya adalah Y sin alfa. Ini sama dengan P. Nah, ini merupakan persamaan garis bentuk normal. Jadi ini bentuk persamaan garis bentuk umum yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini yang bentuk normalnya. Nah, ini persamaan garis bentuk normal dari persamaan garis lurus yang panjang normalnya P dan besar sudut normalnya adalah alfa adalah ini ya. X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Dan perlu diingat bahwa P adalah besaran positif karena dia merupakan panjang. Panjang dari sumbu koordinat atau jarak ya, jarak dari sumbu koordinat ke garis yang memotong garis yang berpotongan dengan garis normal. Nah, ini ada pengecualian, kecuali kasus garis yang melalui titik asal. Nah, kalau dia garisnya melalui titik asal, maka jaraknya tentu saja 0 karena diukurnya dari sumbu koordinat. Nah, sekarang kita mereduksi persamaan yang diketahui. Caranya jika akan direduksi ke dalam bentuk normalnya, caranya adalah seperti ini ya. Untuk menunjukkan bagaimana mereduksi persamaan umum garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 ke bentuk normal, langkah pertama kita kalikan masing-masing ruas dengan konstanta K sehingga diperoleh persamaan yang bawah. Artinya ini dikalikan dengan K. Ini dikalikan dengan K. Nah, ini dikalikan dengan K, hasilnya tetap 0 ya. Sehingga ini menjadi KAX ditambah KBY ditambah KC.
akan menghasilkan bentuk persamaan seperti ini. Kemudian jika dibandingkan dengan persamaan garis bentuk normal sebelumnya, maka bentuk normal yang sebelumnya itu kan berbentuk, yang sebelumnya kan bentuknya X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang bentuk yang tadi, yaitu KA. X ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Nah, ini ada kesamaan, yaitu cos alfa sama-sama koefisien dari variabel X. KAX koefisien dari variabel X, maka ini sama. Jadi KA itu sama dengan cos alfa, yang ini. Yang ini juga sama untuk koefisien dari variabel Y. Jadi di sini KB sama dengan sin Y, yang ini. Nah, untuk konstanta juga sama, yaitu KC sama dengan min P. Jika dua persamaan pertama masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, akan diperoleh bentuk seperti ini. Ini maksudnya untuk yang persamaan pertama yang ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, oh, Ibu taruh di bawahnya aja ya. Jadi jika persamaan yang pertama dan yang kedua dikuadratkan, nah kalau yang ini dikuadratkan kan menjadi K kuadrat A kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, persamaan yang berikutnya yang ini. Ini yang pertama kita kuadratkan, yang kedua juga kita kuadratkan. Ini akan menjadi K kuadrat B kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, jika kita jumlahkan akan menghasilkan yang bentuk ini, persamaan ini. Jadi K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, di mana untuk perbandingan trigonometri cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Ini rumusnya. Sehingga dengan demikian K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat ini sama dengan 1. Nah, sehingga akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, dari ini karena ini sama-sama memiliki variabel K kuadrat bisa kita satukan ya. Jadi ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1, sehingga K kuadratnya sama dengan 1 per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sehingga jadi kalau di akar, nah ini ya, jadi K kuadrat itu sama dengan 1 per A kuadrat plus B kuadrat, sehingga K-nya sama dengan 1 per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sudah ketemu nih untuk nilai K-nya. Jadi persamaan bentuk normal dari persamaan garis tadi, nah tadi kan untuk persamaan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, kita kalikan semuanya kan dengan K. Nah, K-nya yang ini baru kita substitusikan. Akhirnya akan mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi AX plus BY plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan bentuk normalnya. Di mana cos alfa itu sama dengan di mana cos alfa sama dengan A per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Dapat dari mana ini? Nah, kita perhatikan lagi rumus umumnya tadi, yaitu kan X cos alfa ditambah Y sin alfa min P, ini kan sama dengan 0. Nah, kembalikan lagi ke sini bentuknya. Jadi, koefisien dari X-nya, ini kan cos alfa. Cos alfa ini berarti kan yang ini koefisiennya. A
A per plus minus A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk sin alfa, koefisien dari Y adalah di sini B. B per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Demikian pula untuk yang konstanta. Nah, yang konstanta ini kan awalnya min P. Nah, min P sama dengan C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena ini yang ditanyakan P-nya, maka ini dikalikan dengan negatif, sehingga ini dibalik ya. Jadi yang awalnya plus minus, jadi karena dikalikan dengan negatif, jadi min plus. Nah, jadi ini merupakan persamaan bentuk normal dari persamaan garis. Nah, di sini ada ketentuannya. Tanda plus minus yang berada di depan tanda akar dipilih sedemikian hingga P bernilai positif. Dan tanda pada konstanta yaitu min P dalam bentuk normal adalah negatif. Hal ini berarti tanda harus dipilih yang berlawanan dengan bentuk konstanta pada persamaan asal yaitu C. Jika dalam persamaan C-nya sama dengan 0 tetapi B-nya tidak sama dengan 0, maka tanda diambil sedemikian hingga koefisien Y dalam bentuk normal harus positif, sehingga diambil tanda yang sama dengan tanda pada koefisien persamaan asal. Nah, jika dalam persamaan B sama dengan C sama dengan 0, tetapi A-nya tidak sama dengan 0, maka tanda dipilih sedemikian hingga koefisien X-nya adalah positif. Nah, ini berpedoman pada AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini persamaan berpedoman dengan ini untuk pemilihan konstanta K-nya ya. Sebagai contoh di sini. Reduksi persamaan 3X dikurangi 4Y dikurangi 15 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal dan buat sketsa grafiknya. Nah, di sini kalian harus perhatikan bahwa tentukan dulu nilai ABC-nya. Di sini A-nya sama dengan 3, B sama dengan min 4, C sama dengan min 15. Ini penting karena untuk pemilihan K. Nah, pemilihan K-nya apa yang positif, apa negatif. Nah, langkah pertama kita tentukan nilai K. Rumusnya sama seperti tadi ya. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, sehingga ketemu nilai K-nya adalah 1 per plus minus 5. Nah, karena ada dua pilihan, bagaimana cara kita menentukannya? Nah, cara menentukannya di sini, karena C-nya adalah negatif, nah, kalian harus lihat nilai C-nya. C-nya tadi adalah min 15, artinya negatif. Sehingga kita memilih K tandanya berlawanan dengan C. Apa berarti? Sehingga kita pilih yang positif. Nah, kemudian setelah K-nya kita pilih, maka kita kalikan ke persamaan semula. Sehingga dibentuk persamaan seperti yang itu, 3X dikurangi 4Y dikurangi 15 per 5 karena K-nya 1 per 5. Atau bisa kita sederhanakan menjadi bentuk 3 per 5X dikurangi 4 per 5Y dikurangi 3 sama dengan 0. Yang menunjukkan nilai bahwa ini, kemudian ini sudah merupakan bentuk X. Ini merupakan bentuk X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai cos alfa adalah 3 per 5, sin alfa adalah min 4 per 5, dan P adalah 3. Nah, jadi ketemu di sini. P-nya sudah ketemu 3. Yang kita butuhkan untuk menggambar grafiknya adalah alfa. Nah, kita butuh alfa karena P-nya sudah ketemu. Nah, untuk mencari alfa, kita bisa menggunakan nilai arkes tangen. Nah, karena untuk sudut normal dulu, untuk sudut inklinasi, kalian masih ingat ya, sudut inklinasi kan kaitannya dengan theta kalau yang sebelumnya. Nah, sekarang alfa sebenarnya sama aja ya.
Jadi untuk tangan sudut inklinasi ini kan rumusnya adalah Y per X. Kok Y per X? Rumusnya tangan itu kan cos per sin. Sin per cos ya, cos per sin kalau kok tangan. Bentar. Nah, untuk rumusnya tangan ini kan sin alfa per cos alfa. Nah, yang tadi ini tangen alfa sama dengan sin alfanya adalah min 4/5. Min 4/5. Kemudian cos alfanya adalah 3/5. Sehingga untuk mencari alfa, kita menggunakan arkes tangen ya. Arkes tangen alfa. Ini kan sama dengan min 4/3. Nah, dengan menggunakan kalkulator, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mencari nilai alfa. Kalian bisa gunakan kalkulator ya. Kalau di kalkulator tuh rumusnya inverse atau kalau di sini arkes. Kalian bisa gunakan inverse, INV, tangan. Ada yang begini biasanya di kalkulator. Kalian bisa cari ternyata nilainya ini adalah 53,13. Nah, untuk menentukan dia ada di kuadran berapa, kalian melihat di sini. Nah, untuk tangan untuk garis ya. Untuk garis, misalkan begini garisnya bentuknya. Nah, untuk mencari ini misalkan sudut alfa, nah ini mencari sudut alfa ini kan ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalau untuk tangen alfa ini kan sama dengan Y per X. Nah, sehingga koordinatnya kalau Y-nya negatif dan X-nya positif, tentu saja di kuadran 4. Jadi X-nya positif, Y-nya negatif itu ada di kuadran 4. Ya. Nah, untuk besar sudut alfa karena ada di kuadran 4 berarti dia ada di bawah sini. Nah, garis normalnya ada di sebelah sini. Karena ada di kuadran 4 maka untuk mencari untuk mencari alfanya yang ini alfanya sudut alfa, maka 360 dikurangi yang tadi ditemukan arkes tangen alfa adalah 53. Ini menggunakan kalkulator ya. Kalkulator. Nah, sehingga ketemu alfanya adalah 306,17. Ini alfanya. Nah, sudut alfa yang dikonstruksi itu kita bisa menggunakan titik yang tadi sudah kita tentukan yaitu N3, min 4 itu dapatnya ya tadi itu dari ini dapatnya dari yang tangen alfa sama dengan min 4/3 itu tadi. Nah, ini X-nya. Jadi X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 4. Nah, kita bisa plotting pada sumbu koordinat. Kemudian buatlah garis berarah ON sebagai normal garis dan ukuran sudut SON-nya sama dengan alfa. Kemudian lukis garis yang dicari, yaitu garis yang tegak lurus dengan ON pada titik Q sedemikian hingga OQ atau panjang P-nya tadi kan 3, ketemu 3. Nah, untuk lebih lengkapnya ini. Nah, tadi kan ketemu N-nya di sini. N-nya adalah, kan plotting dulu ya. Langkah pertama kalian plotting titik N yaitu 3, min 4. Nah, betul ada di kuadran 4 ya. Langkah kedua, kalian tarik garis ON. ON ini merupakan, ON ini merupakan garis normalnya. Ini merupakan garis normal dari garis yang dimaksud.
Nah, setelah itu kita tentukan jaraknya. Tadi P-nya kan sama dengan 3. Ini kira-kira ini adalah P-nya adalah 3. Kira-kira. Setelah itu, melalui titik Q, jadi ini titik Q ini jaraknya adalah 3. Melalui titik Q kita buat garis yang tegak lurus dengan garis normal. Nah, ini adalah garis yang dimaksud. Garis yang dimaksud. Yang dicari ini. Ini adalah garisnya. Ngerti ya? Oke, sekarang untuk contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh lagi, contoh nomor 2. Reduksi persamaan 3X dikurangi 4Y sama dengan 0. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan persamaan yang pertama. Kalau yang ini persamaan yang C-nya sama dengan 0. Nah, jadi A-nya 3, B-nya min 4, sedangkan C-nya sama dengan 0. Nah, ini berbeda. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu nilai K-nya. Nah, yang membedakan di sini adalah pemilihan K-nya. Apakah positif apa negatif? Dilihat dari apa? Nah, dilihat di sini. Karena C-nya sama dengan 0 dan koefisien Y-nya atau B-nya tadi kan B-nya kan min 4. Ya. B-nya kan di sini min 4. Jadi B-nya sama dengan min 4 negatif. Sehingga kita harus memilih yang bertanda sama, sama-sama negatif. Apa berarti? Yaitu K-nya min 1/5. Kemudian langkahnya sama, kita kalikan ke persamaan semula. Sehingga diperoleh persamaannya menjadi seperti ini. Sama caranya, jadi ini adalah cos alfa. Ini adalah sin alfa dan P-nya sama dengan 0. Nah, jadi jaraknya dia 0 dari sumbu pusat koordinat. Kemudian untuk membuat sketsa grafiknya, sama caranya, tangen alfa yaitu sin alfa per cos alfa. Sin alfanya adalah 4/5, cos alfanya min 3/5 sama dengan 4/-3. Nah, ini nilai Y dan X-nya. Ini sama ya, sehingga nilai kalau Y-nya positif, X-nya negatif, berarti dia berada di kuadran di 2 dan 2. Nah, itu yang menentukan ya, nilai Y-nya positif, X-nya negatif itu ada di kuadran 2. Sehingga kalau di sketsa dia ada di sini. Nah, jadi alfanya sekarang adalah yang di sini. Sehingga kalau untuk mencari alfa, ya 180 dikurangi. Nah, nilainya tadi ini sama nilainya menggunakan kalkulator juga. Sehingga sudutnya adalah 126,87. Nah, kita konstruksi. Plotting langkahnya sama, kita tentukan dulu titiknya min 3,4, kemudian buatlah garis ON, sudutnya tadi sudah ada alfanya, kemudian P-nya tadi 0, kemudian baru buat garis tegak lurus. Caranya ya ini. Jadi langkah pertama sama caranya dengan nomor 1. Ini adalah min 3,4 kita plotting dulu, kemudian buatlah garis normal UN, ini garis normal UN, ini garis normalnya. Kemudian tentukan P-nya, karena P-nya sama dengan 0, kan P-nya sama dengan 0. Karena P-nya 0 berarti dia ada di pusat koordinat. Baru kita buat garis yang tegak lurus. Nah, ini garisnya tegak lurus ini. Nah, ini adalah garis yang dimaksud, garis yang dicari. Oh, selesai berarti ya. Karena sudah selesai,
semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.